Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak ya dalam pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 12 IPS 3. Nah, alhamdulillah ya kita ketemu lagi nih walaupun kita sekarang belajarnya secara daring ya, atau kita belajarnya lewat media Zoom ya, atau lewat internet ya sekarang itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Terlebih dahulu, coba siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Seorang aja, siapa? Silakan. Ya, enggak, silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih ya untuk Haris sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum itu kalian sudah mengisi presensi belum? Absen harian, kehadiran, daftar hadir. Nah, Bapak udah share kan? Nah, itu. Udah, Pak. Udah share kalian ini. Nah, itulah kita setelah kembali lagi ke materi yang akan kita pelajari sekarang ya. Apa kira-kira materinya sekarang itu kita belajar tentang apa? Gerakan non-blok, Pak. Gerakan non-blok ya. Gerakan non-blok itu atau sering disingkat GNB. Apa sih GNB itu? Ada yang udah tahu nah. Nah, kira-kira GNB itu tahu nggak apa GNB? Ada yang udah tahu apa itu GNB? Sudah dilihat tuh? Sebelumnya, kita akan mulai dari singkatan GNB, yaitu gerakan non-blok. Dalam bahasa Inggris, GNB disebut non-aligned movement. Gerakan non-blok adalah suatu organisasi antar negara atau internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Bahasa sederhananya adalah organisasi internasional yang memilih untuk tidak bergabung kedua kekuatan besar dunia, yaitu Blok Barat atau Kubu Amerika Serikat. Jelas ya. Nah, ini share. Jelas, Pak. Udah kelihatan kan ya? Nah, ini kita akan belajar masuk ke materi gerakan non-blok. Setelah kalian tadi melihat sedikit videonya ya, kurang lebih tadi 4 atau 5 menit videonya. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang tentang GNT, gerakan non-blok. Nah, ini kalian juga harus mengingat protokol kesehatan seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Lalu ini kita itu kenapa sih harus belajar GNB atau mempelajari tentang gerakan non-blok ya? Nah, ini itu sebenarnya lanjutan dari materi yang kemarin. Kita kan kemarin belajar tentang IPTEK ya. IPTEK itu apa sih? Kemarin kita belajar tentang IPTEK itu tentang apa? Coba ada yang ingat gak kemarin belajar apa aja? Gak apa-apa, dibuka bukunya juga. Apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi apa aja yang dipelajarinya kemarin? Bapak ngasih tugasnya. Ada teknologi luar angkasa, teknologi transportasi. Sekarang itu masih bisa atau enggak? Nah, itu begitu juga dengan GNB, apakah sekarang itu masih relevan atau enggak? Nah, kalian nanti bisa diskusikan dengan kelompoknya ya.
diskusi kelompok yang WA itu. Nah, nanti bisa keluar dari dari Zoom. Kalian nanti dari Zoom bisa off, kalian diskusinya via WA ya. Punya WA kan? Pasti punya dong, masa kalian nggak punya WA ya? Kalau Zoom punya, ke WA nggak punya. Nah, kalian udah dibagikan sama Bapak 4 kelompok ya, 4 orang itu ya. Lalu tiap orang itu ada nomornya, ada nomor absen kalian. Ingat kan nomor absen kalian? Diskusinya apa sih yang kalian dapatkan itu dari diskusi tadi ya? Nah, kan udah bagi 4 kelompok tuh ya, dari nomor absen 1 sampai 9, Bapak itu baginya dari 10 sampai kelipatan 9 dan yang terusnya ya. Jadi Bapak udah bagi 4 kelompok. Nah, akan Bapak sebutkan satu-satu nih, kira-kira nomor berapa ya yang Bapak sebutkan? Nomor kelompok 1 itu berarti sampai 9 ya. Nomor 9 coba. Siapa nomor 9? Absensi nomor 9. Siapa? Dela. Oh, betulan ya Dela ya. Dela. Nah, apa hasil diskusinya Dela? Ayo. Hasil diskusinya, Ya. peran Indonesia dalam GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak hanya sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Indonesia menjadi ketua GNB pada 1992, Indonesia berperan nyata bagi perdamaian dunia, seperti memberi sumbangan bagi penyelesaian masalah Republik Demokrasi Rakyat Korea, Bosnia, Herzegovina, dan penyelesaian utang luar negeri negara-negara berkembang. GNB masih dibutuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan baru setelah Perang Dingin, terutama dengan adanya jurang pemisah antara negara maju dan berkembang yang menjadi krisis dalam hubungan internasional sekarang. Munculnya tantangan-tantangan global baru sejak akhir abad ke-20 telah memaksa GNB untuk terus mengembangkan kapasitas dan arah kebijakannya agar sepenuhnya mampu menjadikan keberadaannya tetap relevan. Tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga terkait dengan sumbangan dalam menghadapi tantangan tersebut. Dampaknya bagi Indonesia itu Ya, apa? Jadi tahu peran Indonesia dalam organisasi GNB, terus jadi tahu juga GNB itu sangat penting bagi dunia. Ya. Terus kita jadi tahu kerjasama antara anggota-anggota GNB, Jadi ada dampak positif. Nah, terus? Bentar. Ya, Bentar. Oke, silakan. Terus ada dampak GNB juga terhadap kehidupan politik negara berkembang. Nah, itu ya. Itu aja. Atau ada lagi, Ilma? Enggak ada. Oh, udah ya. Iya. Nah, terima kasih ya Ilma ya. Jadi itu ya banyak sekali hikmah, nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran sekarang itu, bahwa negara kita itu memang dari dulunya itu sudah dihargai oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Jadi kita itu jangan ibaratnya kalau segala negara yang tidak dihargai, negara apa. Ternyata sejarah itu membuktikan bahwa kita itu adalah bangsa yang besar, bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang diperhitungkan oleh dunia. Nah itu, maka oleh sebab itu adalah nilai yang kita ambil, bisa kalian ambil, refleksi yang bisa kalian dapatkan ya, dari yang tadinya kalian tidak tahu apa itu GNB menjadi tahu ya, dari yang kalian tidak tahu bahwa Indonesia adalah negara besar jadi kalian tahu. Nah itu
nilai yang terkandung kanan, maka kita itu segala sesuatunya harus berdoa. Ya, nah, silakan Haris untuk memimpin temannya berdoa untuk melaksanakan doa penutup pembelajaran. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Nanti kita minggu depan kita ketemu lagi ya. Gak ada yang tanyakan nih, udah beres semua, udah ngerti tugas dan materi-materinya. Kalau nggak ada, dicukupkan aja ya dari Bapak. Terima kasih waktunya, terima kasih kerjasamanya dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. terima kasih ya. Selamat.